Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anuria. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 3 kelas A. Nah, video ini adalah mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Nah, teman-teman semua, marilah kita sama-sama simak video ini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum masuk pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Tapi untuk mengefisienkan waktu, mana ketua kelasnya? Saya, Bu. Nah, nanti mencatat nama-nama temannya yang tidak hadir ya. Baik, Bu. Kemarin sampai di mana pelajarannya anak-anak? Sejarah perkembangan Islam di Thailand, Bu. Apakah masih ingat Ibu mau mereview kembali pelajaran kemarin? Masih, Bu. Ya, ayo coba apa? Negara Thailand itu biasa dikenal dengan negeri gajah putih. Ya, baik sekali. Nah, sekarang kita lanjut lagi, yaitu tauladan Rasulullah ketika perang Badar. Nah, pada waktu itu kepemimpinan Rasulullah itu diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, sirah-sirahnya atau sejarahnya itu bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Yaitu salah satunya adalah sejarahnya perang Badar. Nah, perang Badar itu, Ibu mau tanya, perang Badar itu terjadi pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, betul, 17 Ramadan. Ini sudah meninggal kemarin. 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 642 Masehi. Nah, ketika itu kaum muslimin sudah terindikasi bahwa mereka itu akan kalah, tetapi mereka itu selalu patuh apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, coba saja Anda lihat, 300 orang muslim melawan 10.000 kaum Quraisy. Pasti mereka itu sudah berpikiran akan kalah, tetapi karena mereka saking patuhnya kepada Rasulullah, maka mereka ketika terjadi kacau, mereka itu menjadi menang. Bahkan Rasulullah itu ketika beliau hijrah ke Madinah itu hanya sendirian. Para sahabatnya itu tidak boleh ada yang mendampinginya. Nah, Ibu mau cerita ada suatu kisah Rasulullah dengan sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah SAW akan mau pergi hijrah, Abu Bakar itu diajak oleh Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu disuruh tidur di kamar Rasulullah dan menggunakan pakaiannya agar untuk mengelabui para kaum Quraisy. Nah, ketika Abu Bakar diminta untuk menemani Rasulullah hijrah, Abu Bakar itu bertanya-tanya kepada dirinya bahwa kenapa saya yang harus untuk menemani Rasulullah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruhku untuk hijrah bersamamu?" Kemudian Rasulullah berkata, "Allah menyuruh Abu Bakar, Allah menyuruh Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar itu menangis karena terkejut atas apa yang dibilang oleh Rasulullah. Tetapi ketika keluar dari rumah Rasulullah mengajak Abu Bakar itu ke arah selatan, padahal seharusnya itu ke arah utara. Kemudian Abu
utara. Nah, Rasulullah pun menjawab, karena di arah utara itu banyak musuh yang membawa senjata. Nah, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar itu berjalan terus sampai mendaki Bukit Batu. Kemudian Abu Bakar itu melihat kaki Rasulullah itu luka dan berdarah. Kemudian Rasulullah dan sahabat itu beristirahat di sebuah gua. Nah, gua itu Rasulullah itu beristirahat bersama Abu Bakar di sebuah gua. Gua itu sangatlah gelap dan tidak ada penghuninya satupun. Tidak lama kemudian Rasulullah itu tertidur di atas tanah tidak beralaskan apapun. Nah, tidak lama kemudian muncullah ular di dekat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar itu merasa terkejut, tetapi Abu Bakar tidak berani membangunkan Rasulullah. Kemudian ular itu masuk kembali ke dalam lubang itu. Nah, kemudian Abu Bakar menutupnya dengan kaki sebelah kanannya. Nah, tidak lama kemudian kaki Abu Bakar itu digigit oleh ular dan berdarah sampai Abu Bakar itu meneteskan air mata karena menahan sakitnya. Nah, tidak lama kemudian Rasulullah itu terbangun dan berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa dirimu?" Tapi Abu Bakar itu tidak mau bilang kepada Rasulullah bahwa kakinya telah digigit ular. Kemudian ular itu berkata, "Baru kali ini ada cahaya di dalam gua ini. Yang dimaksud itu adalah cahaya Rasulullah." Nah, jadi kita itu sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus patuh dan kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Seperti kita melaksanakan puasa, sholat sunnah dan zakat. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus patuh kepada apa yang Tuhan perintahkannya. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh beliau, yang telah dilakukan oleh beliau. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya Bu. Apa sudah paham? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, alhamdulillah, baiklah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Baca kafaratul majelis. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh